Aku lihat putriku bekerja sebagai petugas kebersihan di supermarket. Diintimidasi oleh keluarga menantuku. 3 tahun lalu putriku, Shen Nian menikah dengan pemuda miskin dari desa. Aku memberi mereka sebuah villa dan sebuah mobil sebagai mahar. Kukira putriku bisa hidup bahagia, tapi keluarga ini serakah. Aku marah besar. Aku hancurkan rumah dan mobil itu. Hancurkan saja. Hancurkan. Ratakan rumah ini sampai tanah. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya, tak punya tempat tinggal. Nian-Nian ini susah dihubungi. Kali ini aku diam-diam pulang ke negara, harus memberinya kejutan. Nian-Nian. Orang ini mirip Nian-Nianku. Itu nona besar, benar. Shen Nian, uang hidup bulan ini mana? Uang yang dihasilkan anakku sudah kau habiskan, kan? Bu Ziyuan tidak pernah memberiku uang. Uang dari kerja part-time sudah semua kuberikan padamu. Jangan banyak bicara. Kalau tidak punya uang, jangan masuk pintu keluarga. Kau cepat pulang. Masih banyak kerjaan rumah yang menunggumu. Putriku kenapa diperlakukan seburuk ini? Dalam 1 hari, selidiki semua keadaan. Baik, Direktur Shen. Kemana perginya Nian-Nian? Mobil ini adalah mobil yang kuberikan sebagai mahar untuk putriku. Bukankah ini orang yang menikahi putriku? Gao Ziyuan. Gao Ziyuan, kau cepat keluar. Siapa kau? Kau? Beraninya kamu mengkhianati putriku. Kamu siapa? Ziyuan. Dia siapa? Bu, kenapa kamu mukul orang? Iya, kenapa sih mukul orang? Anakku kerja sebagai cleaning service. Tapi kamu malah di sini main sama perempuan murahan. Dipukul sampai berdarah sama si manis ini. Kalian ngapain di mobil ini? Bu, kamu tahu nggak? Mobil ini mahal banget. Mobil ini loh, belasan juta. Kalau sampai tergores, kamu sanggup bayar? Aku tanya sekali lagi. Kenapa kamu bersama dengan wanita lain? Kamu siapa sih? Aku nggak kenal kamu. Kamu di mobil yang aku kasih ini bareng orang lain. Mobil yang kamu kasih? Masih nggak kenal aku siapa? Tidak mungkin. Wanita ini kelihatan akrab. Aku ibu dari Shen Nian. Waduh. Kok dia ada di sini? Apa lagi yang bisa kamu bantah? Semua salah paham. Dia itu rekan kerjaku. Kami cuma... Salah paham. Salah paham sampai buka baju? Kok dia ada di sini? Kesabaranku ada batasnya. Kamu mau ngomong? Atau tidak? Kak, kamu salah orang. Aku bukan menantumu. Lari, coba lari, mau kemana? Tinggal di villa ini, enak banget kayak dewa. Hei, Shen, Nian, toilet mampet. Cepet bersihin dong. Iya, Bu. Sini dulu, cuciin kaki saya. Datang, Bu. Nian-Nian.
Bu, Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya suruh anakku cuci kaki. Berani-beraninya kau suruh anakku cuci kakimu? Kamu ngapain? Bu, kenapa ibu ke sini? Ibu lihat kamu. Mertua, Apa maksudmu? Apa hakmu menyuruh anakku cuci kaki? Huh. Kenapa tanganmu banyak bekas luka? Bu, aku nggak apa-apa. Coba biar ibu lihat. Bu, jangan. Bu, Kenapa badan Nian penuh luka? Dia sendiri yang jatuh. Shenian bilang, apa iya kamu jatuh sendiri? iya, aku jatuh. Dia sudah besar, turun tangga nggak lihat jalan. Jatuh, salah siapa? Nian, jangan takut, ibu di sini. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Siapa suruh kamu berdiri? Maaf, aku salah. Apa hakmu menyuruh anakku berlutut? Enggak kok, dia sendiri yang mau berlutut. Benar, kan? Nian, Cepat bangun. Bu, aku nggak apa-apa berlutut. Tidak. Apa yang mereka lakukan pada anakku? Dulu anakku sangat ceria dan aktif, setiap hari penuh senyum. Buah hatiku, kenapa jadi begini? menikah ke keluarga Gao, harus jadi pembantu, kerja lebih banyak, anakmu, selalu dimanja. Nian, bilang pada ibu. Apa yang mereka lakukan padamu? Tidak. Kondisi mental Nian sekarang sangat buruk. Aku sendiri yang jatuh. Bu, ibu pulang saja. Dengar, kan? Dia sendiri bilang begitu. Diam. Berani kau pukul aku? Berani sekali kalian, tega menganiaya anakku. Kamu si imut berani mukul aku? Aku lagi ngobrol sama anak perempuanku. Kamu terus menyela, ngomong apa? Ada yang jadi besan seperti ini? Baru masuk sudah mukul orang? Kamu punya akal nggak sih? Bilang aku nggak punya akal. Kalian bully anak perempuanku. Itu dianggap benar? Ngebully? Jangan bilang jelek gitu dong. Anak kamu menikah dengan keluarga Gao kami, dia harus lakukan apapun yang kami suruh. Di desa kami, begitulah cara memperlakukan menantu. Ibu Besan, kamu nggak tahu ya, perempuan di desa kita, sebelum umur 30, tidak boleh kenyang. Harus lakukan apapun yang diperintahkan. Ini namanya aturan. Kamu ngerti nggak sih? Betul, manja. Orang jadi rusak. Ini untuk membantunya tumbuh. Kami butuh bertahun-tahun baru, berhasil menyembuhkan sifat manja Shenian. Selama aku di luar negeri ini, mereka begitu memperlakukan anakku. Lihat saja, sekarang dia sangat penurut. Kalian para binatang. Bu, cepat pergi. Nian, seharusnya aku tidak membiarkanmu menikah ke keluarga ini. Bu, aku mohon, aku sungguh cinta Ziyuan. Ibu restui kami saja. Nian, kamu baru kenal dia berapa lama? Ibu khawatir. Bu, aku sudah besar. Aku tahu apa yang kulakukan, mohon. Kalau dulu aku tegas, tidak akan terjadi hal begini. Baik sekali. Kalian semua keluarga Gao, dengar baik-baik. Rumah ini adalah mahar yang kubeli untuk anakku. Dan mobil itu juga hadiah pernikahan untuk anakku. Sekarang, semuanya akan kutarik kembali. Apa katamu? Rumah yang kuberikan untuk kalian. Dan mobil akan kurebut kembali. Ibu mertua, kau, apa katamu? Kau mau mengambil rumah dan mobil? Benar. Tidak, itu salah. Rumah ini tertulis atas nama adikku, Ziyuan. Nama rumah dan mobil selalu milik putriku. Apa? Aku lihat kalian dari desa, miskin tidak punya uang. Saat putriku menikah, ku beri rumah dan mobil, hanya ingin dia hidup lebih baik. Sekarang hidupnya tidak layak. Kalian juga jangan berharap enak. Dasar sayang, ada apa denganmu? Gila? Pergi, kau keluar dari sini. Ini rumah kami. Yang harus pergi adalah kalian. Nian, ikut ibu. Ibu, aku salah.
Aku seharusnya tidak menikah dengannya. Aku benar-benar salah. Nian, kau tidak salah. Yang salah adalah mereka. Segera bawa tim konstruksi perusahaan ke sini. Aku akan menghancurkan rumah dan mobil. Baik, Shenzong. Sampai dalam 10 menit. Apa hakmu merobohkan rumah? Karena rumah adalah milikku. Aku tinggal di rumah ini 3 tahun sayang, coba saja robohkan. Ibu, kenapa kau di sini? Ziyuan, ibu mertuamu, mau merobohkan rumah kita. Dia juga mau mengambil mobil kembali. Ini mau membuat semuanya habis. Apa? Apa? Ziyuan, cepat bujuk ibu mertuamu. Dia mau menghancurkan rumah yang diberikan untuk kita. Dia juga mau mengambil kembali mobilnya. Ini benar-benar mau memutuskan semuanya. Ini memang asetku. Apa salahnya mengambilnya kembali? Istri kamu menikah kemari, makan dan tinggal di sini, kami belum berkata apa-apa. Si kecil ini malah menuduh balik. Ibu, kita semua satu keluarga, jangan bikin masalah sebesar ini. Sejak Nian menikah denganku, hidupnya baik-baik saja. Luka-luka ini, coba katakan dari mana? Aku mengizinkan putriku menikahimu? Kamu begini memperlakukan putriku? Aku tidak tahu, Nian sendiri yang ceroboh. Ceroboh. Iya. Gao Ziyuan, di dalam mobil yang kuberikan, selingkuh dengan orang lain. Nian, lihat sendiri. Tidak baik. Gao Ziyuan, kau benar-benar berselingkuh? Kenapa? Kenapa kau begini padaku? Dengarkan penjelasanku, itu semua kesalahpahaman. Klien yang memaksa aku mengantarnya, dia hanya duduk sebentar di mobil. Duduk sebentar, perlu buka baju juga? Nian, kau lihat jelas dia orang seperti apa. Lihat jelas keluarga ini, semua orang seperti apa mereka. Ibu, jangan memutarbalikkan fakta seperti itu. Ibu mertua. Ziyuan kan tekanan kerja besar. Laki-laki kan, sesekali berbuat salah itu wajar. Jangan terlalu mempermasalahkan. Rumah tangga harmonis, semuanya lancar. Kan? Mempermasalahkan? Sekarang aku memang mau mempermasalahkan. Rumah pernikahan yang kuberikan akan kusita kembali, mobil mahar juga kusita kembali. Seperak pun, kalian tidak boleh menyimpan. Rumah pernikahan yang kuberi akan kuambil kembali. Mobil mahar juga kuambil kembali. Kalian tidak akan dapat meninggalkan apapun. Kau pikir kau bisa mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan? Kau pikir kau siapa? Sebelumnya, karena kau Ibu Shenian, aku memberimu muka. Bagaimana jika sekarang tidak? Kenapa kau dorong ibuku? Seluruh keluargaku tinggal di villa ini. Ambil kembali jika kau mampu. Nian, ikuti aku. Kau tidak punya kunci, mau dorong mobilnya? Dia ternyata punya kunci cadangan mobil. Cepat rebut. Apa yang mau kau lakukan? Lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Bu, tidak usah khawatirkan aku. Pergilah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan keluarga ini. Orang-orang macam apa ini? Direktur Shen sudah datang. Baik. Kalau begitu, mulai bekerja. Hancurkan. Siap. Kenapa kau hancurkan mobilku? Berhenti. Cepat berhenti. Hancurkan mobil itu. Jangan. Kalian bajingan. Kenapa rusak mobil anakku? Kalian akan celaka. Ganti rugi mobil anakku. Jangan hancurkan mobilku. Mobil ini bernilai lebih dari 10 juta. Menganiaya anak perempuanku. Aku akan mengambil kembali apa yang kuberikan pada kalian. Kekayaan yang berlimpah. Itu. Apa itu? Kenapa mobil ini masuk? Aduh, jangan-jangan dia ingin. Pak Shen, tim konstruksi sudah siap. Mohon perintah. Hancurkan. Nian, ini yang menjebakmu. Rumah yang membuatmu tidak bahagia.
Mama akan menghancurkannya untukmu. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan membuatnya tidak punya apa-apa. Bongkar. Hancurkan seluruh gedung ini. Jangan. Hari ini aku pasti akan membuat kalian tahu. Akibatnya menyakiti putriku. Rumahku. Villa mewah ini tiba-tiba dihancurkan. Keluarga Gao biasanya sombong. Ini balasannya datang. Rumahku, mobilku, hilang semua. Hentikan, cepat hentikan. Dulu sungguh buta. Setuju menikahkan Nian-Nian dengannya. Ini perampasan properti. Aku akan suruh keamanan menangkapmu. Terserah kamu. Semua lihatlah, barang yang sudah diberikan. Mana bisa ditarik kembali? Kamu manis sekali. Berani merebut rumahku? Karena hak milik. Semua atas nama putriku. Furnitur imporku. Hancur semua. Aku akan melawanmu. Aku akan membunuhmu. Kawan-kawan, bawa senjata ke rumahku. Ada yang merusak tempat? Siap, segera sampai. Tunggu mati saja. Tunggu teman-temanku datang. Lihat bagaimana kau masih sombong. Aku bilang padamu, nanti kalau orangnya sudah datang, kau akan lihat. Ayo semua datang. Nanti aku tangkap semua sekaligus. Bu, naik mobil dulu. Tolong, Bu, mereka banyak. Mereka semua bukan orang baik. Aku takut. Jangan takut, ada ibu di sini. Yang harus pergi adalah mereka si kecil imut ini. Berani mengganggu putri kesayanganku. Hari ini harus membuat mereka membayar harganya. Semua gara-gara kamu, si kecil imut, tidak berguna, membuat rumah kami kacau, balau. Apa yang sebenarnya dialami Nian-Nianku? Keluarga Gao kami sungguh sial sekali, menikahi kamu yang tidak berguna. Enyah, jangan sentuh anakku. Aku mendidik menantu perempuanku, bukan urusanmu, karena sudah masuk ke keluarga Gao. Aku mau pukul ya. Pukul. Berikan pelajaran pada si kecil imut ini. Tu and Shen. Bu, Gigi saya. ibu-ibu, Lepaskan aku. Waktu memukul dia, seluruh keluarga tahu membelanya. Lalu waktu memukul Nian-Nian, sentuh anak perempuanku. Tapi harus dibayar dengan nyawa. Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan menghancurkan kalian. ibu kamu tidak apa-apa? Orang ini kenapa bisa memukul ibumu? Kamu coba nasihati ibu mertua dan istrimu dong. Ibu, bicaralah baik-baik, kita semua satu keluarga. Buat keributan seperti ini terlalu jelek. Benar-benar menjijikkan. Nian-Nian, cepat nasihati ibu. Asisten khusus. Berani-beraninya kau pukul aku. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruh putri sulung keluarga Shen bekerja? Nona, Nona, Anak perempuanku. Seharusnya sudah menjadi putri yang selalu dimanja. Shen Songling, Shen Nian, semua nama keluarga Shen, mungkinkah kamu adalah yang dari grup Shen? Kalian semua bermarga Shen. Apa kau yang dari grup Shen itu? Benar, Direktur Shen kami adalah ketua Dewan Grup Shen. Nona Shen Nian adalah satu-satunya pewaris keluarga Shen. Harta grup Shen senilai miliaran. Satu-satunya pewaris sah. Grup Shen, grup miliaran itu? Berakhir, benar-benar berakhir. Kami sudah menindas putri keluarga Shen. Ya ampun, ternyata dia putri keluarga Shen. Keluarga Gao benar-benar gila, mencari mati. Nian-Nian, Nian-Nian, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pantas mati. Aku bukan manusia. Aku tergoda. Maafkan aku, ya, hanya kali ini. Baru sadar sekarang? Terlambat. Belahan jiwa yang kujaga, kalian perlakukan seenaknya.
Jangan tertipu olehnya. Dia palsu. Aku tahu. Semua palsu. Apalagi yang mau dilakukan orang tua ini? Bu, apa yang kamu tahu? Nak, kamu berdiri di samping dan lihat saja. Kalian benar-benar jago akting. Akting-akting apa? Shen Nian, kamu memang hebat. Jangan kira dengan menyewa beberapa aktor untuk berakting, aku akan takut padamu. Mau menipuku? Kamu masih terlalu muda. Nian, tidak usah buang waktu bicara dengannya. Aduh, masih keras kepala. Kalau kamu benar-benar putri keluarga Shen, bisa bekerja seperti budak untuk kami selama 3 tahun? 3 tahun Nianku disiksa oleh orang-orang jahat ini selama 3 tahun penuh. Benar. Aku bilang mana mungkin ada kebetulan seperti ini. Ternyata kalian bersekongkol menipu kami. Hampir saja aku terkecoh oleh kalian para penipu. Lagi pula Direktur Utama Grup Shen, bohong banget. Tertawa lebih keras. Nanti akan kubuat kalian bahkan tidak bisa menangis. Betapa memalukannya itu. Menurutku itu tidak seperti akting. Pembongkaran rumah itu nyata. Kamu pikir dengan mencari sekelompok orang memakai jas hitam, bisa jadi bos besar? Kira, kami, orang kampung, belum pernah melihat dunia. Akting. Tanah ini cukup untuk membeli 10 nyawa kalian. Jangan banyak omong. Pura-pura terus. Shen Nian, kamu ternyata bersekongkol dengan orang luar menipu kita. Ini dia Nian. Orang yang bersikeras dinikahi, tidak ada yang melindunginya Nianku. 3 tahun ini. Kamu sebenarnya, bagaimana kamu melewatinya? Bage, kami datang. Kalian akhirnya datang. Siapa yang tidak takut mati, berani menyentuhku Bage. Wanita ini merusak rumahku, dan memukul orang. Saudara-saudara hajar dia. Berlutut. Ini orang yang kalian cari? Sekarang tahu takut? Berlutut. Berani menyentuh Bage kami. Sudah bosan hidup. Hari ini jika tidak berlutut, sujud 3 kali. Jangan ada yang berpikir untuk pergi. Berlutut, berlutut, berlutut. Mas, Ada ibu di sini. Jangan takut. Lutut, lutut. Hari ini tidak mau berlutut? Minta maaf pada Bage. Jangan ada yang pergi. Semua orang, lindungi Pak Shen. Takut apaan? Kita banyak orang, mengapa takut? Kamu sebenarnya mau apa? Mau apa? Kamu hancurkan rumahku dan hancurkan mobilku. Kurang 1 sen, aku akan menjual kalian ibu dan anak ke dalam hutan. 30 juta. Para binatang ini, mereka bermimpi indah, buka mulut langsung minta 30 juta. Iya 30 juta. Kurang 1 sen pun, tidak boleh. Gao Ziyuan, kamu juga berpikir begitu? Awalnya adalah kalian yang duluan mukul. Membayar ganti rugi itu sudah seharusnya. 3 tahun Nian telah memelihara anjing tak tahu terima kasih ini. Lutut, lutut, lutut. kalian mimpi. Nian akhirnya melawan. Rumah itu dibeli ibuku. Mobil itu hadiah dari ibuku, apa hak kalian minta ganti rugi? Sayang, ini belum tempatmu bicara. Nian, Nian, kamu kenapa? Cepat buka mata, lihat ibu. Nona besar, malnutrisi kronis ditambah emosi yang meluap pingsan. 3 tahun Nianku mereka mengisap darahku selama 3 tahun penuh. Pak Shen, kita harus segera membawa Nona ke rumah sakit. Mau pergi? Tidak bisa. Bayar. Berlutut. 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 Nian, sudah pingsan. Kalian mau apa lagi? 30 juta. Kurang 1 sen, aku akan membuangnya ke gunung belakang untuk anjing. Kamu juga begitu?
Kakakku benar. Masalah belum selesai, tidak boleh pergi kemanapun. Nian dulu benar-benar buta. Gao Ziyuan, kamu ingat keputusan yang kau buat hari ini? Karena kalian memaksa cari mati. Maka jangan salahkan aku. Aku tidak akan sungkan. Kalau kalian memang cari mati, aku akan penuhi permintaan kalian. Segera bawa semua orang masuk blokade seluruh halaman siap sampai dalam 3 menit. Sok-sokan, masih manggil orang. Aku mau lihat berapa banyak yang bisa kau panggil. Hari ini aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Lama sekali belum datang. Jangan-jangan tidak bisa datang. Suara apa itu? Keras sekali. Apa? Sudah datang? Kenapa banyak mobil datang? Direktur Shen tim konstruksi kita sudah tiba. Sekarang masih merasa kalian banyak orang? Kita tidak bisa lawan? Semuanya, serang. Hancurkan seluruh villa ini. Siapa yang berani? Lewati aku dulu. Semua datang, bersama-sama halangi. Aku tidak percaya mereka berani menginjak tubuh kita. Ayo kalian datang. Kalau berani, dari atas tubuh kami, lewati dong. Tidak berani datang, cepat pergi. Untung aku sudah menduganya. Suruh tim konstruksi saat datang siapkan barang, jaga-jaga kalau mereka ribut. Mengerti Pak Shen. Aku segera atur. Karena kalian mau menghalangi, jangan salahkan kami. Apa itu? Baunya busuk sekali. Apaan sih? Bau banget sih. Hahaha, pantas aja loh. Ini bau banget sih. Puas. Lihat kalian masih bisa menghalangi jalan atau enggak. Inilah akibatnya kalau berani usik anakku. Gila ya. Kerjaan ini, gua berhenti. Jangan pergi dong. Ternyata setiap orang mikir diri sendiri kalau ada masalah. Aku mau lihat dia mau main apa lagi. Aku akan lapor ke Satuan Keamanan. Aku akan laporin kalian. Kalau nggak buru-buru bawa Nian ke rumah sakit, aku sudah lapor keamanan dari tadi. Kalian seenaknya bongkar villa saya itu bisa dipenjara loh. Oke lah. Sekarang lapor aja. Lihat siapa yang menyiksa anakku yang masuk penjara duluan, atau aku bongkar rumah atas nama anakku yang masuk penjara duluan. Cepat lapor ke Satuan Keamanan. Aku mau lihat siapa yang masuk duluan. Kamu, ngaco. Ya udah coba aja. Ibu nggak bisa lapor Satuan Keamanan? Lapor Satuan Keamanan nggak bagus buat kita. Aku cuma nakut-nakutin dia. Bu jangan dianggap serius sama ibuku, dia cuma ibu rumah tangga dari desa, nggak ngerti apa-apa. Kalian udah habis akal. Sekarang giliran aku. Maksud kamu apa? Anakku yang malang ibu sekarang bantu kamu menghajar mereka. Utang 3 tahun ini harus dihitung satu persatu serang. Siap Pak Shen, ayo. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aduh. Lepasin aku lawan kalian.
Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan kami. Maafkan kalian. Kalian maafkan nian-nianku? Bisakah kamu bekerja dengan baik? Jangan membuat ibuku marah. Aku tidak akan berani lagi. Jangan pukul aku lagi. Kau tidak melayani dengan baik keluarga kami. Kalau nggak dipukul, nggak inget. Maafkan kami. Bu, aku salah. Aku benar-benar salah. Jika mau pukul atau hukum, hadapi aku. Kumohon, lepaskan orang tuaku. Jangan khawatir. Kalian keluarga Gao, satu orang pun tidak akan terlewatkan. Bu mertua, kami salah. Tidak akan berani mengganggu Nian-Nian lagi. Lanjutkan memukul. Tunggu, Bu, Ibu ajukan permintaan. Asalkan Ibu berhenti, saya setujui semuanya. Sekarang tahu salah, terlambat. Cerai. Surat perceraian. Cerai. Perjanjian cerai. Tanda tangani. Aku bisa membuat mereka menderita lebih sedikit siksaan fisik. Kamu sudah siap dari dulu. Banyak omong kosong. Ah, jangan sentuh mereka. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Nian-Nian akhirnya kembali bebas. Nian-Nian, ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Sisanya, serahkan padamu untuk diurus. Mereka usir semuanya keluar. Baik, Ini rumahku. Apa hakmu mengusir kami? Tidak bisa mengubah kebiasaan buruk. Cepat ke rumah sakit. baik. Aku tidak pergi. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Apa haknya mengusir kita? Rumah ini ada bagian anakku. Mau mengusir kami, kecuali dari mayatku lewat. Langsung seret mereka keluar. Barang-barang mereka di villa juga buang semuanya. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian para antek-antek. Tolong, masih ada hukum atau tidak? Masih ada keadilan atau tidak? Lepaskan aku akan melawan kalian. Sungguh memuaskan hati. Lihat mereka masih bisa menindas orang. Semua yang melihat, enyahlah. Nian-Nian, kamu harus baik-baik saja. Sayangku, kamu sebenarnya mengalami apa? Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dokter, bagaimana keadaan anak perempuanku? Pasien kekurangan gizi kronis. Tubuhnya sangat lemah. Yang lebih parah, dia berada di lingkungan kekerasan dalam waktu lama. Kesehatan mentalnya mengalami kerusakan parah. Maksud Anda? Diagnosisnya adalah PTSD. Apa saja gejala penyakit ini? Dia mungkin mengalami kilas balik, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, dan lain-lain. Perlu intervensi psikologis jangka panjang dan dukungan serta bimbingan keluarga. Saya mengerti. Terima kasih, dokter.
Semua ini salahku, aku gagal melindungi Nian. Keluarga Gao. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Kepala. Sakit sekali. Di mana aku? Bu, Shen Nian, kamu benar-benar berani ya? siapa-siapa di sana? Gao Ziyuan, mau apa kau? Apa-apaan ini? Shen Nian, kau sudah besar kepala ya? Kau suruh ibumu bongkar rumahku. Hancurkan mobilku. Kau ini gila. Lepaskan ibuku sekarang. Hahaha. Lepaskan dia. Aku ingin kau ingat baik-baik akibat melawanku. Jangan kumohon, jangan sakiti ibuku. Kau bongkar rumahku, kau hancurkan mobilku, kau berani bela Shen Nian. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Hentikan. Jangan pukul ibuku. Ini. Di mana ini? Nian, kau sudah bangun? Nian, ada apa denganmu? Nian sayangku, yang kujaga. Kenapa bisa begini? Bu, aku takut. Jangan takut, Bu, di sini. Itu hanya mimpi buruk. Sudah berlalu. Tidak apa-apa. Putriku yang malang. Bu akan menemanimu di sini. Tidak kemana-mana. Nian, Bu hanya ingin tanya satu hal, kamu harus jujur sama Bu. Setelah mengalami banyak perlakuan tidak adil, kenapa tidak dari dulu bilang sama Bu? Aku takut. Takut apa? Bilang sama Bu di sini. Aku takut Bu anggap aku tidak berguna, bahkan hidup sendiri tidak bisa beres. Benar-benar anak bodoh. Mana mungkin Bu menyalahkanmu? Sebenarnya awalnya aku dan Gao Ziyuan tinggal berdua. Cukup baik, tapi sejak keluarga Gao semuanya pindah masuk, semuanya berubah. Mereka setiap hari menyiksaku, memakiku, memaksaku kerja berat. Setiap kali kamu meneleponku, mereka mengawasi dari samping. Gao Ziyuan juga pulang larut malam, tidak percaya apa yang aku katakan, selalu menyuruhku dan keluarganya akur. Keluarga Gao, dasar binatang, aku akan buat kalian bayar 1000 kali lipat. Hal-hal yang sudah lewat, jangan dibahas lagi. Kamu masih muda. Hidup bisa mulai lagi. Semuanya masih sempat. Bu, terima kasih. Terima kasih tidak menyerah padaku. Gadis bodoh. Bu akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Aduh, gimana cara hidup? Ah cu, Rumah yang bagus hilang, uang juga habis. Semua salahmu. Kamu maksa mengusik ibu dan anak itu. Sekarang salahkan aku. Dulu waktu ambil uang, kenapa tidak bilang? apa yang diributkan? Berkelahi bisa dapat makan dan tempat tinggal? Oh iya, di villa masih ada barang. Nak, kamu lihat apa? Aku ingat di ruang kerja lantai 2, masih ada beberapa vas antik, dulu dengar dari Shen Nian, katanya cukup mahal. Benarkah? Itu bisa dijual berapa? Seharusnya bisa terjual beberapa juta, cukup untuk kita bangkit lagi. Tapi pintu terkunci. Kita tidak bisa masuk.
hanya bisa melihat saja. Tidak apa-apa, aku punya cara. Pantas saja anakku. Hebat sekali. Kalian pakai tenaga dong? Ayo, dorong ke dalam. Gak kuat. Aku hampir gak tahan. Maksudnya apa? Ahem-ahem. Hei, bocah nakal. Kenapa nggak bilang dari tadi? Heh, aku juga nggak sengaja. Kalian minggir, biar aku yang urus. Aku datang. Pantatku. Kamu gila? Kenapa tiba-tiba keras banget? Kan itu perintahmu sendiri? Kalau bukan aku, kamu bisa masuk halaman? Kamu benar-benar gak masuk akal. Jangan berisik. Urusan penting dulu. Cepat bertindak. Jangan sampai ketahuan. Masuk lewat sini aja. Nah, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, panggil kami. Aku tahu. Ayo, bantu ambilkan. Aku datang. Aku datang. Akhirnya bisa dikeluarkan. Tiga ini bisa dijual berapa? 1. Setidaknya bisa ratusan ribu. Wah, kita kaya raya. Kita kaya raya. Kebetulan aku punya teman yang jual beli barang ini. Aku akan suruh dia cari pembeli sekarang. Tak kira kamu punya koneksi seperti ini. Pasti dong. Berhasil. Kebetulan ada pembeli yang mencari barang antik seperti ini. Bagus, bagus sekali. Mereka akan langsung ke sini nanti. Baik, kita tunggu di sini dulu. Ada apa? Berani sekali. Berani menyentuh barangku. Orang-orang, siapkan mobil. Ikut aku ke villa. Ke villa. Aku akan membuatnya masuk dengan tegak. Keluar dengan terlentang. Siap. Semua barang bagus ya. Tentu saja semua koleksi keluarga. Biaoge, Anda datang. Siapa dia? Ketua geng harimau hitam bos terbesar di sini, desa kita semua dilindungi olehnya. Kualitasnya memang bagus barang ini. Apa asal-usulnya? Cepat bilang, cepat. Barang dari rumah sendiri, akhir-akhir ini lagi susah uang. Saya keluarkan untuk ditukar uang. Begini saja, 1.500.000. Saya ambil semua. Tidak bisa. Setidaknya 2 juta. Bu, jangan bicara lagi, tuan ini. Kita tidak bisa main-main dengannya. Memang sudah seharga itu. 1,5 juta boleh. Tapi kami punya satu permintaan, hanya tunai. Bisa. Pergi. Ambil uang tunai ke sini. Baik.
Biao Ge, karena kamu sudah tertarik, kalau begitu aku pergi dulu ya. Saya hahaha. Barangku berani dicuri. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Tangkap mereka semua. Pembunuhan. Bandit membunuh. Lepaskan aku. Kalian melanggar hukum. Aku akan lapor ke polisi. Sekelompok binatang. Berani mencuri barangku. Kakak Ling Ling, kenapa Anda datang? Abiao membungkuk pada wanita ini. Abiao. Bisnismu berkembang. Sampai menggangguku. Chi Ling, apa maksudmu? Keluarga Gao mencuri barangku dan menjualnya padamu. Transaksi ini, kamu juga terlibat? Chi Ling, aku tidak berani meskipun diberi 100 nyali. Aku tidak tahu itu barangmu. Aku bahkan berniat memberikannya padamu. Omong kosong. Ini barang anakku, milik keluarga Gao. Benar. Mengambil barang dari rumah sendiri. Melanggar hukum apa? Muka tebal. Pukul mereka. Ibu, Kami salah. Kau pantas panggil ibu? Kau ini apa? Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Besan, kami salah. Tidak akan berani lagi. Ada urusan. Aku pergi dulu. Selamat jalan, Chi Ling. Kalian berani mengambil barang Chi Ling dan menipuku. Bang Biao, kami salah. Mohon maaf, lepaskan kami. Kau membuatku malu di depan Ling Jie. Ayo, hajar mereka sampai babak belur. Baru saja dipukuli, jangan pukul lagi dong. Jangan pukul aku. Uang? Ini uang keluargaku? Uang keluargaku? Aduh, Berani nipu aku? Masih mau ambil uangku? Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Setiap lihat, pukul sekali. ini semua salahmu? Cari jalan apa ini? Uang nggak dapet, malah digebuki. Kau puas? Kau masih punya muka? Ini semua ide tololmu. Sekarang aku yang disalahkan? Jangan pukul. Jangan pukul. Aduh, sakit banget. Mereka benar-benar kejam. Kita berdua masih lumayan. Sekarang ayah dan kakak sudah tidak bisa bergerak. Kalian diranjang sakit ini. Harus bayar biaya. Kalau tidak dilunasi hari ini, pengobatan dihentikan dan kalian pergi. Semua gara-gara wanita itu, Shen Nian. Kalau bukan karena dia, bagaimana kita bisa jatuh ke titik ini? Betul. Wanita sialan itu, dia membawa sial bagi kita. Nanti kalau aku sudah sembuh, pasti akan kubunuh dia. Jangan ribut. Apa dengan ribut masalah selesai? Aku pergi ke pantry ambil air. Shen Nian. Dia juga di sini? Kenapa Shen Nian hidup seenak ini, sementara aku harus diusir? Ibu, kau sudah pulang? Kak, bagaimana bisa kau? Ada apa? Kau kecewa melihatku? Kau,
Jangan mendekat. Kamu jangan datang ke sini. Kamu, mau apa kamu sebenarnya? Sederhana. Beri aku uang untuk dibelanjakan. Tidak punya uang. Tidak punya 1 sen pun. Lepaskan aku. Sudah diberi muka tapi tidak mau, ya? Lepaskan aku. Dulu. Kau menangis berteriak ingin menikahiku. Hari ini, aku akan menidurimu. Kita sudah bercerai. Sekarang hanya masa tunggu perceraian. Kita belum bercerai. Gao Ziyuan, kamu bajingan. Mau telepon nenek tua itu lagi? Berani kau menggigitku? Tolong. Nian ibu hari ini membuatkanmu sup ayam. Nian. Nian. Gao Ziyuan, kamu cari mati. Nian, jangan takut ibu di sini. Nian, ada apa? Dia masuk paksa minta uang padaku. Aku tidak memberi dia merobek bajuku. Halo, polisi keamanan, di sini ada orang melakukan kekerasan. Hentikan dia. Lepaskan aku. Nenek sihir tua. Semua gara-gara kamu. Kamu bikin keluarga kami kehilangan rumah. Sekarang bahkan biaya obat pun tidak mampu. Itu karena perbuatan kalian sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Siapa suruh dia ngotot menikahiku? Gao Ziyuan, kamu bajingan kecil. Dulu aku benar-benar buta. Siapa yang melakukan kekerasan? Kawan, Dia, Fitnah mereka memfitnahku. Ada apa? Bicara di kantor polisi. Sen Songling, Sen Nian, kalian tunggu saja. tidak apa-apa. Dia ditangkap, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Karena kita mau benar-benar berpisah dengan masa lalu, maka kita akan mengganti semuanya dengan yang baru. Keluarkan pakaian model terbaru semuanya. Cobalah semuanya ini. Ibu, terlalu banyak. Nian, kita cantik sekali. Suka yang mana saja, bungkus semuanya. Wah, ibu hebat sekali. Banyak sekali masakannya. Nian, coba cepat cicipi, ibu juga sudah lama tidak masak. Enak, ibu hebat banget. Ibu, beberapa hari ini aku sudah paham, aku tidak takut pada mereka lagi. Baik. Nian, hebat. Kamu kembali percaya diri, ibu senang untukmu. Makasih, ibu. Sayang, kamu memang seharusnya berkilau. Nian, kemari duduk. 2 hari lagi perusahaan akan mengadakan pesta tahunan. Aku berencana menjadikanmu sebagai penerus grup. Selama kamu sibuk bekerja, kamu bisa melupakan hal-hal buruk itu. Baik, Bu. Aku ikuti kata ibu. Anakku, pasti bisa. Pesta hari ini sangat penting. Kalau bukan karena ayahku. Yang eksekutif di Shen Corporation, kalian mana bisa masuk ke sini? Ya. Berkat kamu, Fei Fei. Ayahmu hebat sekali. Bukankah kamu juga jadi pacar anakku? Fei Fei adalah malaikat penolong keluarga kami.
Andalan, Nanti, hati-hati dalam bertindak. Keluarga-keluarga besar di seluruh kota. Semua mengakui keluarga Sen sebagai pemimpin. Jika menyinggung keluarga Sen, tidak akan baik. Bicara soal itu, semua salah wanita Shen Nian itu. Berpisah dengannya adalah keputusan tepat. Betul? dia pembawa sial. Dia membuat kita kehilangan tempat tinggal. Fei Fei lebih baik, cantik dan baik hati, dan mau menampung kita. Ya, Fei Fei memang baik. Oh ya, Bukankah kalian bilang Shen Nian dan ibunya berpura-pura menjadi kepala keluarga Shen? Oh iya, kalian bilang ibu dan anak Shen Nian pura-pura jadi kepala keluarga Shen? Nanti saat kepala keluarga Shen datang kita bisa membongkar mereka. Fei Fei benar saat itu, buat mereka masuk penjara. Satu kata dari kepala keluarga Shen, mereka habis. Aku akan membuat mereka ibu dan anak menderita lebih dari mati. Di hadapan kepala keluarga Sen mendapat pujian. Mungkin dia mengangkat tangan, aku bisa masuk perusahaan Sen. Oh ya, kau pernah lihat kepala keluarga Shen? Kepala keluarga Shen selalu di luar negeri, hanya sedikit yang pernah lihat wajah aslinya, kalian nanti harus tunjukkan yang terbaik. Tenang, aku pasti buat Shen Nian hancur reputasinya. Benar buat Shen Songling wanita tua itu, mati tidak wajar. Ada apa ini? Bu, jangan ribut. dia datang, kepala keluarga Shen datang. Pantas saja kepala keluarga Shen. Auranya luar biasa. Mengapa? Mengapa ini Shen Nian? Kenapa mereka? Aura mereka bagus sekali. Tidak, bagaimana mereka bisa masuk? Jangan tertipu olehnya. Semuanya, dia itu palsu. Benar, Dia bukan kepala keluarga Shen. penipu. Mereka adalah penipu. Kalian sungguh sangat berani ya. Berani datang ke tempat pemilik asli untuk berulah. Benar-benar menganggap diri sebagai anggota keluarga Shen. Wah, malah pakai pakaian bagus. Kata-kata di internet apa tadi? Kyuya, menikah, kamu malah nyanyi dan dansa. Dan kamu pembawa sial, dulu diusir kami. Sekarang, masih punya muka, datang ke tempat ini. Memang dimanapun kami, kalian selalu ikut. Anak pembawa rugi, sangat tidak tahu malu. Keluar, jangan memalukan di sini. Memang benar dia yang nempel. Dimaki-maki mantan suami, bahkan tidak berani bersuara. Kalian diam? Dia berani membantah? Kalian diam? Dia berani membalas. Nian akhirnya keluar dari situ. Akhirnya tidak takut pada mereka. Gao Ziyuan dulu, anggap saja aku digigit anjing. Mulai sekarang, kita masing-masing jalan sendiri, tidak ada hubungan lagi. Bagus sekali. Pura-pura apalagi kamu? Bukannya dulu kau yang ngejar-ngejar nikah sama adikku. Kau cuma pembantu, yang melayani keluarga kami. Shen Nian, kau berani menyiramku. Aku yang bayar, rumah yang kalian tempati, mobil yang kalian pakai, semua dari aku. Keluarga kalian, makan pakai uangku, pakai barangku, masih tidak puas. Gao Ziyuan malah selingkuh. Dan kalian malah memukul dan memakiku. Sungguh, aku buta, menikah dengannya. Keluarga ini benar-benar bukan manusia. Berani selingkuh, memang. Benar-benar tidak tahu malu. Wah, pacarnya juga ada. Wah, pacarmu juga ada di sini. Waktu jadi pacar sangat bersemangat. Sekarang malu. Aku bukan pacarnya. Yang tidak dicintai adalah mencintaimu. Mencintai apa? Mencintaimu dengan cara apapun, merebut suami orang lain. Ziyuan sendiri yang bilang. Dia hanya mencintaiku seumur hidup.
Shenyan Hanya ayam yang tidak bisa bertelur. menduduki toilet tanpa buang air. Kau bisu, bicaralah. Sekarang harus. Bergantung pada Bai Feifei untuk menampung. Kau harus merayunya dulu. Benar? Aku muak melihatnya. Seorang kecil yang imut. Apa haknya mengatur anakku? Dirinya sendiri tidak bisa bertelur, masa harus keluarga Gao kami punah? Sekelompok binatang. Kalian menyiksa putriku 3 tahun hingga merusak tubuhnya. Sekarang memfitnah menyalahkannya tidak bisa hamil. Aduh, semuanya, lihat sini, tidak bisa bertelur. Masa tidak boleh dibicarakan? Seseorang, berikan wanita ini pelajaran. Biar dia ingat. Berani kau sentuh aku akan lapor kalian hingga masuk penjara seumur hidup. Berhenti, kalian jangan bertengkar lagi. Berhenti. Ibu, kamu tidak apa-apa? Nian. Ayo kita pergi. Kepala keluarga Shen akan segera tiba. Kalian tunggu saja celaka. Berani-beraninya pura-pura jadi kepala keluarga Shen? Kukira kalian sudah bosan hidup. Betul, cepat turun, minta maaf pada ibuku, kalau tidak, kalian akan kena batunya. Kedua wanita ini gila, ya? Kenapa tidak lari? Nanti kalau yang asli datang, lihat bagaimana mereka keluar dari masalah ini. Tidak perlu menunggu. Kepala keluarga Shen sudah tiba. Bagai? Mana mungkin? Bagaimana dia? Tidak mungkin. Dia bukan, dia palsu. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat jelas. Yang berdiri di depan kalian adalah kepala keluarga Shen dari Jiangcheng. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Keluarga Tuan Shen semuanya. Selama ini di luar negeri, mana mungkin ada anak yang selalu di dalam negeri. Aku tahu. Kalian berdua adalah pembantu keluarga Shen, memanfaatkan rapat besar hari ini, mencuri pakaian majikan, menyelinap masuk dan membual. Ya, pasti begitu. Cih, dua pembantu berani juga menggertak di sini. Berpura-pura sebagai Tuan Shen, cukup untuk membuat kalian mati 1000 kali. Omong kosong. Aku menikah dengan Gao Ziyuan, makanya tidak pergi ke luar negeri. Tuan Zhao datang. Tuan Zhao sudah tiba. Dia adalah dari 3 keluarga besar, penguasa keluarga Zhao. Aku lihat kalian masih bisa pura-pura sampai kapan. Nanti jangan sampai berlutut memohon kepada kami untuk membantumu bicara. Hahaha. Halo, Tuan Zhao. Direktur Shen, senang bertemu pertama kali. Saya Zhao Ming. Kepala keluarga Zhao yang baru. Halo. Direktur Shen, senang bertemu denganmu. Saya Zhao Ming, kepala keluarga Zhao yang baru. Tidak, itu tidak mungkin. Bi, Paman Zhao, Anda salah orang. Fei Fei, kamu juga di sini. Dia sama sekali bukan kepala keluarga Shen. Benar, kami paling mengenal mereka. Shen Yan hidup denganku selama 3 tahun penuh. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ya, Shen Songling, hanya pembantu keluarga Shen. Dia sama sekali bukan kepala keluarga Shen. Anda baru saja menjabat, belum pernah melihat kepala keluarga Shen. Jangan sampai tertipu oleh mereka. Saat kepala keluarga Zhao menjabat, saya sedang membeli kebun anggur di Eropa. Benar, belum pernah melihatku. Sepertinya tidak bisa mengandalkannya. Mungkinkah benar? Saya salah orang? Kepala keluarga Zhao, ibuku adalah penguasa keluarga Shen. Mereka sekelompok binatang, memfitnah kami. Kalian masih mengaku kepala keluarga Shen? Mimpi apa kalian? Coba lihat diri kalian. Apa kalian pantas? Karena kepala keluarga Shen belum datang, saya pulang dulu untuk mengurus urusan. Apa yang kalian tunggu? Seret kedua penipu ini keluar. Berhenti. Berhenti. Direktur Shen, aku terlambat. Kalian berani tidak hormat kepada kepala keluarga Shen? Akting terus berakting, kau mencari banyak aktor ya.
Menurutku itu pria simpanannya, kan? Kau, Kau berani memukulku, aku akan melawanmu. Apa kau lapar? Terus bersuara. Dan kau? Karena ingin dipukul baik, aku akan memenuhinya. Bu, tunggu aku yang kerjakan. Kalian bantu aku menahannya. lepaskan Ziyuan, tolong aku. Siapa yang berani maju? Aku pukul semua. Jangan mendekat, ayahku eksekutif di grup Shen tingkat tinggi, kau memukulku. Shen Nian sayang kecil. Saat kau jadi pacar. Seharusnya kau sudah tahu akan begini. Kalian beri dia 10 tamparan. Jangan, aku tidak mau. Ah, Aduh, Shenzong, saya keluar angkat telepon. Lapor, tugas nona besar selesai. Wajahku. Siapa yang menganiaya anakku? Kamu akhirnya datang. Lihat wajahku. Aduh, anakku sayang, kamu kenapa dipukuli sampai begini? Siapa yang melakukannya? Keluar sana. Anak perempuanku, Bai King, berani menyentuh? Itu dia. Dan putrinya juga. Mereka suruh bodyguard pukul aku. Kamu berani macam-macam denganku, Putri Bai King. putrimu jadi pacar? Mulutnya busuk. Mukul dia itu mendidik. Bukankah harusnya terima kasih? Omong kosong, cari mati. Siapa? Siapa yang berani menghalangiku? Asisten Zhang. Kenapa kamu di sini, Direktur Bai? Berani mukul Shenzong? Kamu mau mati? Berapa lama lagi sampai? Sekitar 15 menit. Kakak Ling akhirnya bisa mengadakan acara di dalam negeri, mengadakan pesta. Jangan sampai terlambat, cepat, lebih cepat lagi. Ya, Siapa? Siapa yang berani menghalangi aku? Asisten Zhang. Kenapa kamu ada di sini? dia, benar-benar, asisten grup Shen. Direktur Bai, berani-beraninya kamu memukul Direktur Shen. Kamu mau mati. Sen, Direktur Shen. Direktur Bai, jangan percaya, si imut ini, dia bukan Direktur Shen. Kami sekeluarga Shen Nian, paling tahu Shen Nian adalah mantan menantu perempuanku. Dia tidak bisa punya anak. Oleh keluarga Gao, kami diusir keluar. siapa yang menolak? Siapa kamu sendiri tidak sadar? Paman Bai, kalau dia benar-benar anggota keluarga Shen, keluarga Gao kami sudah dari 800 tahun lalu akan menjilatnya. Masa bisa menyuruhnya selama 3 tahun? Masih bisa menyuruhnya 3 tahun. Ibu, jangan marah. Mereka akan membayarnya. Benar, pasti aktor bayaran yang mereka sewa. Menurutku, ada orang yang mau menerima apa saja. Hahaha, Kamu sindir siapa? Aku ingin lihat drama yang mau mereka mainkan. Benar, pasti begitu. seseorang ya. Sebagai asisten khusus grup, Demi seorang wanita tua. tidak malu. Masa sih, asisten khusus grup Shen dan wanita tua sudah bersama? Memalukan grup Shen. Asisten khusus, tidak seperti orang yang mementingkan diri sendiri. Apa dia benar-benar bukan Dirut Shen? Akhirnya sampai. Kado-kado ini semoga Kak Ling dan Nian suka. Ayo cepat ikut aku menemui Kak Ling. Baik. Ayah, mereka benar, ibu dan anak Shen Nian pasti palsu. Kepala pelayan Bai, kau tidak percaya padaku. Nanti dipecat. Jangan salahkan, aku tidak mengingatkanmu. Maksudmu? Aku paling kenal Shen Nian. Dia menyuruh orang ke rumahku merusak vilaku, dan merusak mobilku, hati ini perih. Tapi kupikir, meski sehari menjadi suami istri, 100 hari ada budi, aku tidak mempermasalahkannya. Tak disangka, mereka terus memfitnahku di mana-mana. Asisten khusus? Jangan karena kepentingan pribadi, membela orang seperti ini, nanti kehilangan pekerjaan,
jadi tidak baik. Pintar, penjahat duluan yang mengadu. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Ibu mau bertindak ya? Kalau ini kalian kenal, Ini token keluarga Shen, token kepala keluarga Shen. Dia benar-benar kepala keluarga Shen celaka. Token kepala keluarga Shen astaga, dia benar-benar kepala keluarga Shen astaga. Bagaimana bisa begini? Sekarang bagaimana? Pasti dia mencurinya. Kalian lupa, dia pembantu rumah tangga keluarga Shen. Benar. Kalau begitu, masuk akal. Kamu mencuri saat kepala keluarga Shen tidak ada, lalu mencuri. Keluarga mereka benar-benar tidak waras. Alasan yang tidak masuk akal seperti itu bisa mereka pikirkan. Dulu aku sebenarnya tertarik pada apa dari Gao Ziyuan. Ternyata dia mencuri token pantas berani pura-pura jadi direktur Shen. Dan masih ada yang percaya. Berani mencuri token keluarga Shen, meskipun aku tidak pernah melihat direktur Shen, tapi aku punya nomor telepon direktur Shen, aku akan menelepon direktur Shen. Tunggu sampai direktur Shen datang, lihat, bagaimana kamu mati. Berani menipuku pasti ku buat kamu membayarnya. Ternyata curian sangat berani. Nah, sekarang tunggu direktur Shen datang menghajarnya. Pertunjukan akan dimulai. oh akan ada pertunjukan bagus. Kamu sudah di ambang kematian, masih mau cari bantuan. Jangan keterlaluan. Dasar perempuan kasar. HP Pak Shen mahal. Pura-pura terus, seorang pembantu pakai HP mahal pasti curian. Orang tangkap dia, aku akan bawa dia sendiri untuk menemui Pak Shen dan dapat pujian. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut ibuku? Aku buat dia masuk tegak keluar telentang. Nian pertama kali dia melindungiku. Wah, sampah sudah bisa menggigit. Lihat, kamu masih bisa pura-pura. Hajar mereka, pukul sampai mati. Shen Nian, aku hancurkan kamu dulu, aku pasti bunuh si imut ini. Siapa yang berani menyentuh Pak Shen dan Nona sedikit saja? Siapa yang berani mengganggu nian-nianku? Apa dia datang? Siapa yang berani memukul Nian? Tuan Kotakin, kenapa dia datang? Bu Shen, karena Tuan Kotakin sudah datang, saya pulang ke kantor dulu, mengurus hal mendesak. Apakah dia benar-benar penguasa keluarga? Qin, kau datang? Kak Ling lama tidak bertemu. Dan kamu Nian. Halo, Om Qin. Waduh dia. Dia benar-benar direktur Shen? Astaga, benar-benar kejutan besar. Hanya tidak tahu beberapa orang tadi nanti akan bagaimana? Apa yang terjadi tadi? Mereka bilang saya adalah pemalsu kepala keluarga Shen dan mau memukul kami. Apa? Selesai, dia pasti tidak akan melepaskan saya. Siapa yang berani bilang Kak Ling adalah palsu?
Siapa yang berani bilang Kak Ling itu palsu? Kamu. Bukan aku, sungguh bukan aku. Apa mungkin kamu? Paman Qin suka menakut-nakuti orang. Tidak ada yang mengaku. Kalau aku selidiki sendiri itu lain cerita. Pak Shen, Tuan Kota Qin, ampuni aku. Aku pantas mati, aku yang meremehkan orang. Pak Shen, aku. Paman Qin hebat sekali. Ayah kamu tidak apa-apa. Lao Qin cukup kuat juga. Kalian ngapain? Identitas Kak Ling juga bukan yang bisa kau ragukan. Dia yang menyesatkanku. Oh, ternyata kamu. Oh, ternyata kamu. Tuan Qin, saya juga tidak tahu. Pukulan bagus. Tuan Qin, ampun. Kumohon ampuni aku. Nian, aku salah. Demi hubungan kita sebagai suami istri. Tolong bicarakan untukku. Kamu pantas? Aduh. Nian, kerja bagus. Nian, kamu sudah menikah. Tapi kita sudah bercerai. Ada apa? Aku menghidupi seluruh keluarga mereka, bekerja seperti budak untuk mereka. Tapi mereka terus menyuruh dan memukuliku. Bahkan, dia masih di mobil-mobil mas kawinku bermesraan dengan wanita lain. Tidak masuk akal. Nian ini buah hatiku. Kalian berani memperlakukan dia seperti ini. Orang, kemari. Berikan mereka pelajaran sekali. Nian. Ibu salah, ibu tidak akan berani lagi. Aduh. Sen, Nian, kamu jangan keterlaluan. Kalau bukan karena kamu menyembunyikan identitas, kita jadi begini? Menurutmu, kalau kita keluarga biasa, harusnya oleh kalian dimarahi dan dipukul seenaknya? Aduh, Ibu Besan, janganlah mempermasalahkan anak-anak. Mereka kan pasangan muda bertengkar di ranjang, baikan di ranjang juga. Kita sebagai orang tua, jangan ikut campur. Pak Shen, Nian. Aku salah. Baru sekarang minta maaf. Sudah terlambat. Panggil orang. Bawa mereka semua pukuli untukku. Kenapa harus dipukul lagi sih? Dipukul jangan. Benar-benar pantas. Maaf, membuat kalian tertawa.
Sekarang saya ingin mengumumkan sesuatu. Sekarang, aku mau ngumumin sesuatu. Aku umumkan, Shen Nian adalah satu-satunya pewaris sah Shen Group. Shen Nian menjadi satu-satunya pewaris Shen Group. Bagus. Nian, hebat. Selamat, Presdir Shen. Selamat, Nona. Shen Group punya penerus. Shen Nian menjadi pewaris Shen Group. Kalau begitu, kita habislah. Silakan. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan semuanya. Aku pasti akan mengelola Shen Group dengan baik. Gao Ziyuan, kamu tahu? Sebenarnya, Awalnya aku ingin menunggu ibuku pulang, lalu mengumumkan identitas padamu, nanti berbagi Shen Group denganmu, membuatmu menikmati kemewahan tak terbatas. Sayangnya, kesempatan ini tidak kamu ambil. Apa? Berbagi Shen Group? Aku melewatkan Shen Group. Aku melewatkan kemewahan. Aduh dosa, benar-benar dosa. Aku pewaris Shen Group. Aku pewaris Shen Group. Dick, kamu gila, ya? Saya adalah pewaris keluarga Shen. Saya adalah pewaris keluarga Shen. Dick, kamu gila, ya? Ini semua karena perbuatannya sendiri. Selain itu, saya akan mengumumkan satu hal lagi. Mulai hari ini, pecat Baiking dari semua jabatannya. Pak Shen? Saya salah. Mohon ampuni saya. Adapun keluarga Gao, saya sudah ke tim keamanan menyerahkan semua data. Selanjutnya tim keamanan akan datang ke rumah kalian. Keluarga Gao tidak hanya akan pergi tanpa membawa apa-apa, tetapi juga akan menghabiskan setengah hidup di dalam. Kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat hukuman yang setimpal. Setengah hidup akan dipenjara setengah hidup. Gao Ziyuan gila. Aku juga membuat ayah kehilangan pekerjaan. Inilah akibat yang layak kalian terima. Bawa mereka semua. Tidak, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Semuanya, aku juga punya sesuatu yang ingin diumumkan. Semuanya, aku juga ada sesuatu yang ingin diumumkan. Sebagai pewaris grup Shen, dan juga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, aku sangat paham bahwa KDRT trauma yang ditimbulkan sangat besar bagi korbannya. Jadi aku memutuskan akan mendirikan yayasan anti KDRT agar semua korban KDRT mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak. Bagus, pantas saja pewaris grup Shen. Sangat bermakna. Dukung penuh Nona besar. Keluarga Shen punya tanggung jawab. Ini baru gaya perusahaan besar. Nian, kamu benar-benar sudah dewasa. Ma, ibu telah membantuku. Sekarang giliranku membantu lebih banyak orang. Kakak Ling, kamu telah mendidik seorang anak perempuan yang baik dan berwawasan. Mulai hari ini, perusahaan di kota Qin semuanya dipimpin oleh grup Shen, mengikuti semangat amal grup Shen, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas dukungan semuanya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan. Presiden Grup Lin tiba. Master Sastra, Tuan Lu tiba. Presiden Grup Qin, Qin Xiao Lu Zian dari keluarga Lu, Kota Selatan datang khusus untuk memberi selamat. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir. Kak Ling terlalu sopan. Kak Ling, aku juga punya hadiah.
Hadiah seberat apa ya? Sungguh serius sekali. Iya, ini terlalu berlebihan. Bu, ini kelihatan sangat mahal. Karena dia memberikannya, berarti kita pantas menerimanya. Kak Ling, lihat ini. Ini barang antik yang sangat berharga, semoga kakak dan Nian suka. Pak Qin, kamu perhatian sekali. Kak Ling terlalu sopan. Terima kasih, Om Qin. Jiang Chengzu dari keluarga Jiang Kota Utara, hadir. Yu Jiazu dari keluarga Yu Kota Selatan, hadir. Nan Chengzu dari keluarga Nan Kota Barat, hadir. Ye Jiazu dari keluarga Ye Kota Timur, hadir. Apa? Itu semua keluarga besar yang terkenal. Tidak kusangka bisa di kota Qin melihat mereka semua berkumpul. Pantas saja keluarga Shen. Ini semua gara-gara kalian. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin saya masuk? Kamu manis. Dulu makan dengan lahap, sekarang malah nyalahin orang. Kalau bukan karena kamu yang membiarkan, bisa sampai begini? Dasar kamu. Diam semuanya. Saya kasih kalian duit. Saya pewaris keluarga Shen. Ribut apa sih? Diam semuanya. Ibu. Nian, kamu udah pulang? Sibuk gak di kantor? Enggak sibuk. Metode manajemen yang ibu ajarkan itu enak dipakai. Setahun ini, kamu melakukannya dengan baik. Bukan cuma bawa perusahaan. Buka pasar besar di luar negeri. Juga membantu begitu banyak korban KDRT. Terima kasih ibu. Tanpa ibu, tidak akan ada saya. Selama saya masih di sini, saya akan lawan KDRT sampai akhir. Bagus. Ini baru putri keluarga Shen yang seharusnya. Saya akan buat lebih banyak korban mendapatkan kehidupan baru.